Udara yang berbahagia. Siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan kepribadian positif untuk mencari bagi yang belum dapat dan membina bagi yang sudah dapat hubungan yang ideal dalam cinta dan karir. Saudara-saudara, saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan kepribadian positif. Karena kita tahu bahwa manusia itu sebetulnya terdiri dari dua bagian, yaitu badan serta batin. Kebanyakan kita semua di dalam kehidupan sehari-hari ini lebih senang untuk memuaskan kebutuhan badan kita. Jadi kita mencari makan adalah makanan badan. Kita mencari pakaian badan. Kita melakukan segala sesuatu adalah yang lebih bersifat pada badannya. Padahal sebetulnya badan kita ini pun juga membutuhkan makanan yang sama, yaitu makanan batin. Juga membutuhkan pakaian batin. Juga membutuhkan yang ini disebut nanti kualitas batin. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan ini kita mencoba untuk membagi pengalaman bahwa untuk meningkatkan kualitas batin kita untuk mencapai kepribadian positif, paling tidak kita mempunyai 4 hal. Maka yang kita perlu kembangkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah bahwa kita masing-masing harus mempunyai keyakinan di dalam melakukan sesuatu. Keyakinan dalam melakukan sesuatu ini bisa yang berhubungan dengan agama. Itu bisa, itu umum sekali. Ya, agama A, B, C. Tetapi tidak harus yang berhubungan dengan agama. Karena tidak semua orang yakin dengan satu agama tertentu, tetapi paling tidak dia memiliki keyakinan. Dan keyakinan apa? Keyakinan yang paling dasar adalah keyakinan bahwa kalau saya tidak suka disakiti, jangan menyakiti pihak lain. Kalau saya senang dihormati, marilah kita menghormati pihak lain. Ini adalah merupakan keyakinan pokok, keyakinan awal untuk meningkatkan kepribadian kita yang positif. Sebelum kita belajar apa-apa, setelah kita mengetahui bahwa kalau saya sendiri tidak mau disakiti, saya tidak akan menyakiti pihak lain, berarti kita akan mulai maju. Ini adalah tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, kalau kita sudah punya keyakinan bahwa kalau saya tidak mau disakiti dalam menyakiti pihak lain, kalau saya sedang dihargai, marilah kita menghargai pihak lain. Maka marilah kita kemudian mengembangkan pelatihan kemoralan. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyadari bahwa saya tidak mau menyakiti orang lain, muncullah rem otomatis di dalam diri kita. Ini yang menjadi makian di dalam diri kita. Apa itu? Saya tidak lagi mau menyakiti orang. Saya tidak mau lagi mengambil barang milik orang lain. Saya tidak mau lagi untuk menipu. Saya tidak mau lagi untuk melanggar kesusilaan. Karena saya tahu bahwa kalau saya dibegitu, saya tidak mau. Kalau Anda senang ditipu, ayo kita menipu orang banyak-banyak. Tapi kalau kita tidak senang ditipu, kenapa kita harus menipu orang? Kalau Anda tidak senang untuk terlambat dimarahi, jangan memarahi orang yang terlambat. Kan begitu. Ya, ini kan hukum awalnya seperti itu. Jadi kita kalau sudah demikian muncul masalah pengertian. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kalau kita sudah mempunyai keyakinan bahwa apa yang saya senangi harus saya lakukan untuk orang lain dan hidup ini seperti cermin, ada di depan Anda kan ada cermin banyak sekali ya di sekitar Anda. Coba lihat di cermin Anda ini semua. Kalau lihat di cermin muka Anda bagus, berbahagialah Anda. Ya bagus menurut Anda sendiri, toh belum tentu menurut orang lain. Karena paling tidak menurut kita kan cuma Anda itu aja. Nah, jadi kalau menurut Anda bagus, kita belum berbahagia. Tapi kalau menurut Anda penampilan Anda di cermin itu kurang bagus, Anda harus menyisir. Mungkin rambut Anda yang kurang bagus, mungkin bedak Anda yang meleset, mungkin DPK saya yang meleset ke gigi. Coba Anda diperhatikan.
Ya, coba beli gitu semua di cermin semua. Nah, nanti di situ akan lihat bahwa kalau cerminnya kotor, di pandangan di cermin itu jelek, wajah Anda kurang sempurna, yang diperbaiki bukan cerminnya, bukan cerminnya yang disisiri, bukan cerminnya yang dikasih lipstick, tetapi bibir Anda sendiri yang di lipstick, rambut Anda sendiri yang disisir. Demikian pula kalau kita melihat lingkungan kita tidak suka dengan kita. Kenapa? Karena kita menanam yang buruk kepada mereka. Kalau itu sudah menjadi dasar, maka perilaku kita akan kita jaga dengan baik. Maka muncullah yang ketiga, yaitu keinginan untuk berbagi. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kita kadang lebih senang menerima daripada memberi. Ya, oleh karena itu kalau Anda tadi melihat presentasi Patria, kegiatan Patria, kan kebanyakan memberi. Karena di lingkungan kita banyak yang juga menerima. Coba Patria terima apa? Nggak pernah dilaporkan nanti. Ya, Patria terima penghargaan ini, benar. Tetapi kalau Patria memberi bakti sosial, wah, dibanggakan. Kenapa? Karena memang sulit untuk memberi daripada menerima. Dan padahal semua orang kepingin mendapat. Anda pun kepingin mendapat perhatian. Jadi yang kita sudah singgung di halaman yang pertama atau di bagian yang pertama tadi kan begitu. Kita selalu kepingin mendapat. Kenapa kita tidak mulai bagikan kepada yang lain? Bagikan apa? Macam-macam. Jika Anda punya makanan, bagi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Tapi makanan yang Anda sukai, jangan ini roti agak tinggi, kambing orang yang sering. Dan kalau Anda sendiri sudah tidak mau makan, kenapa kita kasih kepada orang lain? Pada dasar yang pertama, kalau diri sendiri tidak mau, jangan diberikan kepada orang lain. Dan dengan demikian, ini rotinya enak. Kasih yang baik. Roti tengik jadi buah. Ya jangan dipakai yang lain. Nah, senyum Anda kan manis. Coba kalau Anda ketemu bayi, kalau bayi kamu terus, apa Anda suka dong gendong bayi? Enggak. Ada yang main. Ya biar senyum dia. Nah kalau senyum menyayangi, lah itu senyum. Senyum itu manis. Bagikan kepada orang lain. Jangan melut yang asem dibagikan kepada orang lain. Ya kan? Kalau ada marah melut. Dan itu ditunjukkan kepada siapapun juga. Pasangan hidup Anda, pacar Anda. Pokoknya mukanya biasa-biasa kemana-mana. Barang tidak busuk dibagikan ke orang lain. Kenapa dia tidak bagi senyuman? Nah, dengan begini, maka ini menjadi yang ketiga. Kita mampu memaafkan orang. Bukan hanya sekedar memberikan makanan, bukan hanya sekedar memberikan pakaian, tapi memberikan kasih sayang kepada orang lain. Ini adalah hal kita penting. Ketika orang menjengkelkan kita dan kita harus mampu tersenyum kepada dia, tidak membagi muka busuk kita, sebetulnya kita tidak mencapai kepribadian yang positif. Apalagi kepribadian yang positif yang keempat adalah kita punya kebijaksanaan. Artinya apa? Anda boleh tersenyum, tapi tidak ada tempatnya. Sendirian senyum. Ya ini tidak bijaksana. Anda bukan lagi kepribadian positif, ini negatif. Nah, jadi Anda yang tempatnya apa? Enggak ada senyum. Ya, apa dalam masalah begini harus terus juga tidak. Ketika Anda sendirian, mungkin Anda diam. Kalau Anda senyum, Anda tempatnya. Ketika Anda mau berbagi, bukan ada masalah. Ini yang disebut bijaksana. Kita mau membagikan makanan, kita mau membagikan pakaian, kita mau melakukan bakti sosial, kita harus melakukan dengan bijaksana. Apakah yang disebut bijaksana? Ketika kita terpenuhi bijak ini, barulah kita bisa bijaksana. Jadi kalau ada kegiatan sosial, ini bakti sosial bagaimana? Oh itu nggak punya, pakaian, ya sudah lah nyuri-nyuri tetangga dulu lah, ya
kita bakti sosialnya jalan, tapi besok 3 bulan masuk ke penjara. Nah, oleh karena itu kita berbicara sini, kita memilih yang baik, memisahkan yang buruk. Artinya perilaku yang baik kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi hal yang buruk mulai kita lakukan. Ini kan kepribadian positif yang merupakan konsep pertama yang kita bagikan kepada kita semua sebagai manusia ini, sehingga nanti kita bisa tanya jawab. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki kepribadian positif, mempunyai keyakinan bahwa kalau saya tidak suka maka jangan kerjakan kepada orang lain, kalau saya suka saya lakukan juga ada ini kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah dengan begitu saya menjaga perilaku saya supaya saya tidak melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, melakukan karena orang lain pun tidak senang kalau saya demikian. Kemudian yang ketiga adalah saya mulai berbagi baik materi maupun yang bukan materi, terutama maaf, kasih sayang, perhatian. Yang keempat adalah saya melakukan semua itu dengan kebijaksanaan, tahu tempat, tahu saatnya. Barang yang benar kalau waktunya salah, tentu itu tidak bisa dikerjakan. Barang yang salah waktunya tepat juga tidak bisa dikerjakan. Barang yang salah waktunya salah, apalagi barang yang benar waktunya benar, baru kita bisa kerjakan. Inilah yang disebut memiliki kepribadian positif. Kemudian yang kedua bagaimana mengembangkan kepribadian positif ini di dalam membina hubungan yang ideal, di dalam cinta dan karir. Saya melihat walaupun di dalam cover buku itu ditulis idealnya yang paling penting, tetapi saya melihat adalah hubungannya yang penting. Jadi apa yang dihubungkan? Hubungan adalah komunikasi. Bagaimana komunikasi kita yang bagus di dalam cinta maupun di dalam karir. Cinta dan karir sebetulnya adalah variasinya saja. Karena karir berkarir di dalam cinta juga bisa. Bisa nggak? Apa itu? Sering lagi jalan. Itu berkarir di dalam cinta. Karena jadi profesional di dalam cinta. Dan karena itu cinta dan karir kita itu hanya variasinya. Tapi yang penting kan hubungannya. Bagaimana sekarang membina hubungan? Dasarnya apa? Kalau kita sudah mempunyai kepribadian yang positif, maka kita sekarang harus mencoba membuat satu sarana diri kita menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi atau membina hubungan di dalam cinta maupun di dalam karir. Dengan cara ini, maka kalau Anda belum dapat pacar, cepat sekali dapat pacar. Kalau Anda mau disayangi oleh pimpinan Anda, disayangi oleh lingkungan Anda, cara ini nanti bisa. Ini salah satu solusi. Dan nanti bahwa bicara yang lain pasti memberikan solusinya hebat-hebat lagi. Memang tidak ada ini. Nah, bagaimana sekarang? Untuk Anda bisa mencari pacar, kalau mencari pacar, untuk Anda bisa mencari kandung yang sukses, nomor satu, Anda punya kerelaan. Jadi kembali lagi kalau kita batin tadi, kerelaan. Pacaran kalau hitung-hitungan nampaknya sulit sekali untuk mendapatkan pacar. Ayo tadi minggu kita makan bisu ya. Di mana ya? Cari aja lah yang murah-murah. Oh, makan sekarang besok uang lagi. Ya kalau caranya begitu, pacar belum dapat habis semua. Oke, ini memang kita jangan rela. Oke lah, kita hidupnya agak mahal. Tapi hari ini kamu yang bayar dulu ya. Hari Senin kita baru bisu, aku yang bayar. Hari Senin jangan ada di situ. Kalau minggu kamu yang bayar. Ya, begini caranya bagaimana dapat pacar. Kalau dapat kali juga gitu. Misalnya Ibu Direktur Jenderal Bawang ini, ayo kita bisnis. Mungkin nanti dikasih kerjaan. Ya apa belum makan apa-apa. Karena pekerjaannya banyak. Jadi buat yang sudah sama. Kalau Anda sekalian jadi juga dikasih kerjaan apa? Pijitin. Penjaga kumpul. Ya oleh karena
kehidupan tidak, dengan kita kerelaan itu akan memberikan sarana untuk kita mendapatkan cinta itu. Karena ini pancingan, Anda mau dapat ikan kan ada umpannya, mau Anda dapat cinta masa ada umpannya. Apa omongannya ini? Masa senyum doang? Kita bisa loh. Ya, nah oleh karena itu umpan apa sekarang? Nah ini kerelaan ini kerelaan apa? Paling tidak omongan yang enak. Omongan yang gak biaya. Di dunia yang paling murah sebetulnya omongan. Semua harga nih, semua maksudnya tinggi. Omongan gak sepajak. Ini enak diomongkan. Kenapa ketika Anda ketemu dengan pacar Anda tidak mengatakan khusyuk? Kamu kok hari ini penampilannya lain sekali? Rasanya kurang baik. Ternyata nggak salah kan? Aku dapat kamu lebih happy, walaupun kamu berkelana yang lucu. Tapi ternyata itu tidak benar. Penuh tanggung jawab. Ini kan omongan yang esa, tetapi jangan berubah. Ya, jangan omongan yang palsu. Anda pernah ditanya para pasangan hidup Anda yang dalam percintaan ini mau dibina. Misalnya pasangan Anda, aku masih cantik enggak? Kalau dia sudah umur 60 tahun, tapi Anda jangan ngomong cantik. Karena kalau dikatakan cantik, jangan lupa bisa dikepulkan. Dan hari ini bagaimana? Anda boleh jawab, aku sebetulnya gak perlu kecantikan. Kalau aku sudah terpapar. Jadi kalau dia bisa karena aku dan kamu kita harus tanggung jawab kepada anak mau tanggung jawab, kepada cucu mau tanggung jawab. Ini yang bagi aku membuat seorang cinta padamu dan tidak berpaling kepada orang lain. Nah, ini kata-kata yang tidak pakai biaya, kita bisa memuji dengan baik. Dan kita pun sebetulnya senang dipuji. Semua manusia itu senang dipuji. Nah, kita gunakan kata itu, tetapi segala lagi jangan lupa. Kita harus mencoba mencari apa sih kelebihan seseorang. Dengan kita bisa memahami kelebihan seseorang, maka kita ungkapkan kelebihan dia itu, dan dia akan merasa dihargai sekali. Nah, ini kata-kata yang mati ini juga bagian dari perasaan. Apalagi selain kata-kata yang mati, untuk membina hubungan yang ideal di dalam masyarakat maupun di dalam percintaan, lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Jadi cowok-cowok biasanya paling ulang talkshow, ayo tante ulang. Itu sebetulnya cewek-cewek harus sudah tahu, mesti ada rezeki balik baru. Mana ada perjalanan jauh itu rumahku jauh sama kamu nggak apa-apa. Kau sama saja sudah keluar mobil sama aja. Ini mesti ada sebab. Kalau tidak ada sebab, tidak mungkin ada sebab. Nah, ada rencananya. Nah, kalau Anda mau, oke. Tapi kalau nggak mau, jangan kasih kesempatan. Karena nanti membuat merasa happy, melambung-lambung sendiri, akhirnya stres karena tidak tolak. Ya, nah dengan demikian kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Ya, kalau Anda menyanyikan pasangan hidup Anda, kenapa tidak suatu ketika mungkin pasangan hidup Anda baru siap-siap mau pesta, bantu nyisirkan yang dulu. Ya toh? Ya. Kalau sekarang di awalnya bantu masakan dasi kan boleh. Siapa tahu nanti saat diwakilkan dasi, ayo laki-laki yang lain. Wah itu makanya jasnya dan lain sebagainya. Dan demikian, ini sebetulnya adalah perilaku yang positif yang kita akan bisa kembangkan. Karena semua orang juga senang kalau diberi bantuan. Dengan kata-kata yang manis itu sudah menyenangkan, apalagi dengan perilaku yang bermanfaat. Nah, yang ketiga sebagai akhir daripada kualitas untuk membina hubungan yang ideal ataupun membina dan mencari pasangan hidup ataupun karir, maka kita sekarang harus berusaha untuk tidak sombong. Karena dengan tiga jurus yang pertama,
kerelaan, perilaku yang bermanfaat dan kata-kata yang manis, biasanya semua sudah tunduk. Anda mau cari pasangan hidup dengan 3 jurus ini sudah tunduk. Tapi jangan lupa, jangan sombong. Karena kesombongan itu yang akan membuat kita jatuh. Ketika Anda sudah pacaran dengan Anda sudah senang dengan dia, lalu Anda katakan dengan dia, coba kalau nggak ada aku, dulu ke pacaran itu kan cuma naik sepeda, dengan aku kan naik mobil, enak kan nggak perlu jalan. Ini orang yang dikatakan begitu, dia akan bisa sakit hati, lain kali dia nggak mau lagi sama kamu. Rugi dengan kata-kata yang menyakitkan untuk menunjukkan ketinggian hati kita, itu akan menjatuhkan diri kita sendiri. Karena itu sudah di dalam topik ini mengembangkan kepribadian positif untuk mencari dan membina hubungan yang ideal dalam cinta dan karir. Dua hal yang kita harus mengerti bahwa batin kita harus dikembangkan dulu dengan memiliki keyakinan yang kuat. Kemudian ada yang disebut kemokaman, kemudian kedermawanan, saling bisa memaafkan. Kemudian juga yang keempat adalah kita bisa untuk mempunyai kebijaksanaan. Sedangkan di dalam pergaulan dan bermasyarakat, kita hendaknya juga memiliki 4 hal yang menjadi dasar hubungan yang ideal, yaitu kerelaan, baik secara materi maupun bukan materi, kemudian ucapan yang manis sebagai bagian dari kerelaan itu sendiri, kemudian juga ada perilaku yang bermanfaat untuk orang yang kita cintai, atau atasan kita, pimpinan kita, atau sesama karyawan. Itu juga adalah merupakan kualitas yang perlu dibina. Dan akhirnya yang keempat, hindari sikap sombong, karena apa saja yang kita siapkan itu, begitu kesombongan muncul, runtuhlah semua yang kita jaga. Ini yang sudah sampaikan dalam